teman-teman semua, kami dari kelompok 4 Ekofisiologi Tumbuhan yang terdiri dari saya, Margareta Damayanti, dan teman-teman saya yaitu Rehan Anindya Untoro, Cahyati, Nadia Cecilia, Anita Hana Amira, Eka Putri Septiani, dan Muhammad Farid Al-Rais akan menjelaskan mengenai pertahanan konstitutif yang dikembangkan oleh tumbuhan Phaseolus vulgaris pada video kali ini. Berikut merupakan outline yang akan kami jelaskan pada video kali ini, yakni respon tumbuhan terhadap ancaman, macam-macam pertahanan konstitutif, dan perbedaan pertahanan konstitutif secara kimia dan fisik pada tumbuhan, contoh studi kasus dari artikel, dan mekanisme pertahanan konstitutif secara fisik pada tumbuhan. Pada dasarnya, tumbuhan itu tidak memiliki sistem imun seperti hewan maupun seperti kita yang telah kita ketahui. Tetapi, tumbuhan itu mengembangkan sistem atau mekanismenya sendiri ketika ada ancaman, seperti berdasarkan strukturalnya, atau kimianya, atau menggunakan protein untuk mendeteksi organisme yang akan menyerangnya atau menginvasinya sehingga tidak ada kerusakan yang lebih lanjut ke depannya. Pada dasarnya, tumbuhan ini memiliki dua jenis pertahanan, yakni konstitutif dan indisible. Pertahanan konstitutif atau constitutive defense merupakan pertahanan pertama tumbuhan untuk menghindari atau mencegah infeksi yang sifatnya berkelanjutan atau continuous. Selain itu juga memberikan kekuatan dan rigiditas tumbuhan. Ciri utama dari pertahanan konstitutif ini merupakan tidak menyebabkan kerusakan pada parasit, patogen, atau herbivore yang menyerangnya itu secara langsung. Mungkin hanya memberikan kerusakan yang beresiko kecil karena menggunakan sistem imun mereka untuk menyerang tumbuhan ini. Constitutive defense sendiri ada dua caranya, yakni physical barrier seperti dinding sel, duri, trikom, kutikula, dan atau yang lainnya juga. Atau juga bisa dengan menggunakan perlakuan kimia dengan cara menghasilkan metabolit sekunder. Oke, sebelumnya telah disampaikan oleh Elsa mengenai pertahanan konstitutif. Selanjutnya saya, Eka Putri, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertahanan terinduksi, yaitu sebagai respons tumbuhan terhadap ancaman. Slide selanjutnya, pertahanan terinduksi merupakan respons tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi agen yang membahayakan tumbuhan, seperti adanya kehadiran patogen dan herbivora. Pertahanan terinduksi ini akan teraktivasi ketika infeksi sudah terjadi. Selanjutnya, respons pertahanan memiliki trade-off berupa penggunaan biaya energi dan kebutuhan nutrien yang tinggi. Di bawah ini terdapat 3 contoh yang termasuk dalam pertahanan terinduksi, yaitu yang pertama adalah produksi senyawa kimia yang beracun, yang kedua adalah produksi enzim penghancur, dan yang ketiga adalah kematian sel. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiga poin tersebut. Nah, pada poin pertama yaitu produksi senyawa kimia yang beracun. Ketika senyawa kimia dari pertahanan konstitutif secara umum bersifat non-selektif terhadap jenis herbivora, senyawa kimia yang dihasilkan oleh pertahanan terinduksi dapat mengandung komponen-komponen dengan spektrum yang luas dan juga lebih spesifik. Dan yang pada poin kedua, produksi enzim penghancur. Pertahanan kimia yang berasal dari protein seperti porin, kemudian lektin, enzim penghambat seperti proteinase, kitinase, dan glukanase ini mampu menghancurkan komponen dan penyusun organisme penyerang. Kemudian, kehadiran enzim-enzim tersebut mengganggu kemampuan herbivora untuk menggunakan nutrien yang didapatkan dari jaringan tumbuhan yang diserang. Poin ketiga yaitu kematian sel. Kerusakan jaringan yang sudah terjadi itu memproduksi respons hipersensitif pada tumbuhan, yang mana respons ini dapat memberhentikan herbivore untuk tidak melanjutkan konsumsi jaringan tumbuhan. Respons hipersensitif ini terjadi di situs atau jaringan yang terinfeksi. Nah,
Situs yang terinfeksi ini akan memproduksi senyawa ROS atau reaktif oksigen spesies yang menyebabkan kematian sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Diantoro dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam pertahanan konstitutif pada tumbuhan. Pertahanan konstitutif terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan fisik serta kimia. Pada gambar yang di kiri dapat lihat salah satu contoh pertahanan fisik pada tumbuhan aloe vera. Tumbuhan ini memiliki daun yang lebih besar dari tumbuhan lain dan epidermis yang tebal dan berduri agar lebih sulit untuk dikonsumsi mangsanya. Dan sedangkan pertahanan kimia adalah pertahanan dalam bentuk senyawa kimia yang dihasilkan terus-menerus oleh tumbuhan, walaupun ada atau tidaknya predator. Pertahanan kimia ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah pertahanan fisik. Pertahanan yang pertama adalah struktur dasar yang dimiliki oleh hampir semua spesies hewan, tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini merupakan pelindung sel tumbuhan yang terbuat dari selulosa. Dinding sel berfungsi sebagai penopang struktural, memberi bentuk pada tumbuhan, serta melindunginya dari infeksi patogen. Selanjutnya adalah lapisan kutikula. Kutikula ini merupakan lapisan lilin pada permukaan daun. Fungsinya adalah mencegah tumbuhan kehilangan air, serta melindunginya dari infeksi patogen dan penyakit-penyakit. Lalu ada kulit kayu. Kulit kayu ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkayu, dan kebanyakan hampir tidak ada herbivora yang bisa mengkonsumsi kulit kayu ini. Hanya herbivora yang memiliki enzim yang bisa memecah lignin yang bisa. Lalu ada struktur yang dikhususkan untuk pertahanan tumbuhan. Yang pertama adalah ideoblast. Ideoblast ini merupakan sel yang dimodifikasi hanya untuk fungsi pertahanan. Salah satu contohnya adalah ideoblast pada tumbuhan damkane yang berisi jarum silika dan racun. Apabila tumbuhan ini dimakan oleh herbivora, daunnya dimakan, maka ideoblast ini akan pecah dan mengeluarkan racun serta jarumnya dan melukai bagian dalam mulut mangsanya. Selanjutnya adalah trikoma. Trikoma ini merupakan rambut-rambut yang menutupi permukaan tumbuhan. Dapat ditemukan di batang, buah maupun daun. Dan ukurannya juga bervariasi. Setiap spesies tumbuhan ada yang dapat dilihat secara kasat mata dan ada yang berukuran mikroskopis. Fungsinya adalah mendeter predator yang lebih kecil seperti serangga-serangga dan kadang memperangkapnya agar tidak bisa makan. Lalu ada duri. Duri ini terbagi menjadi tiga, yaitu spines, thorn, dan prickles. Fungsinya untuk ini lebih melindungi dari herbivora yang besar. Dan contohnya di sini ada spine dari tumbuhan kaktus, thorns dari tumbuhan bunga euphorbia, dan prickles dari batang bunga mawar. Selanjutnya adalah pertahanan konstitutif secara kimia pada tumbuhan. Pertahanan kimia pada tumbuhan dibentuk oleh senyawa kimia yang disimpan dan dilepaskan saat terserang oleh predator. Pertahanan antinutrisi termasuk bahan kimia, toksin, protein, pertahanan, enzim, dan resin dapat dilepaskan untuk mengusir atau menjebak organisme kecil secara fisik. Mekanisme pertahanan ini tersebar di jaringan kulit tumbuhan. Mekanisme pertahanan kimia terhadap patogen dan hama pada tumbuhan dapat menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu memproduksi protein-related molecule, misalnya enzim kitinase, protease inhibitor, ribosome inactivating proteins. Dan cara yang kedua yaitu melakukan oxidative burst, yaitu mekanisme pelepasan reaktif oksigen spesies yang cepat, sementara, dan dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadi salah satu pertahanan paling awal dari strategi tanaman karena berfungsi sebagai sinyal yang mengaktifasi mekanisme pertahanan lainnya. Cara yang ketiga yaitu memproduksi senyawa konstitutif atau metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak berperan secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Selain berperan sebagai pertahanan terhadap virus, bakteri, fungi, herbivora, serta tumbuhan kompetitor lain, fungsi metabolit sekunder lainnya yaitu bersifat atraktan untuk menarik polinator, bakteri bintil akar, dan spesies yang adaptif. Selain itu juga perlindungan dari sinar UV dan penyimpanan nitrogen. Klasifikasi metabolit sekunder secara sederhana terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu senyawa terpen, senyawa fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Contoh senyawa terpen yaitu limonin atau senyawa antividan jeruk lemon, dan juga mentol, yaitu senyawa terpen volatil penangkal serangga. Contoh senyawa fenolik yaitu tanin atau senyawa pelindung tumbuhan dari bahaya herbisida dengan mereduksi protein digestif yang bersifat antividan, dan juga lignin atau komponen utama dinding sel tanaman vaskular dan dianggap sebagai pertahanan pertama terhadap penetrasi patogen invasif. Senyawa yang mengandung nitrogen contohnya adalah capsaicin atau senyawa dari buah cabai yang menghasilkan sensasi terbakar apabila dimakan, serta senyawa nikotin yaitu stimulan dari akar tembakau yang bersifat toksik terhadap serangga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahyati, NPM 1906287244, akan membahas video outline selanjutnya mengenai contoh studi kasus dari artikel dan mekanisme pertahanan konstitutif secara fisik pada tanaman. Pada video ini, contoh studi kasus yang kami ambil dari jurnal yang berjudul Efficiency of Trichome-Based Plant Defense in Phaseolus vulgaris Depends on Insect Behavior, Plant Ontogeny, and Structure. Pendahuluan yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu ditemukannya tahun 2005 di China, spesies Liriomyza tripoli atau lalat ini ditemukan tertarik pada berbagai kultivar tanaman kacang, sehingga pada penelitian ini dipakai lalat tersebut dari spesies Liriomyza tripoli dan juga tanaman kacang Phaseolus vulgaris atau kacang merah. Kemudian, tanaman Phaseolus vulgaris ini memiliki pertahanan konstitutif berupa trikoma. Trikoma sendiri berfungsi sebagai hambatan fisik dalam mencegah pemberian makan arthropoda dan oviposisi. Kemudian ditemukan banyak serangga yang dilaporkan terperangkap pada trikoma yang melakukan mencari makan dari daun Phaseolus vulgaris atau tanaman kacang yang lainnya. Namun para peneliti belum mengetahui jelas bagaimana mekanisme perangkapan itu sendiri secara rinci. Kemudian dari banyaknya pertahanan tanaman yang ditemukan, bagaimana tumbuhan menghadapi pertahanan spesifiknya terhadap herbivora yang dapat berupa adaptasi morfologis berupa daunnya yang memiliki kutikular velin yang tebal, kemudian duri, seta, atau tripun trikoma yang berkembang dari lapisan sel epidermis. Kemudian dari Phaseolus vulgaris sendiri memiliki trikoma non-kelenjar yang berupa trikoma yang tidak memiliki kelenjar, dan apabila suatu serangga menghinggap di permukaan daunnya maka akan langsung menusuk tubuh serangga itu, kemudian serangga akan tidak bisa memakan daun tanaman tersebut sehingga menghambat perilaku makan serangga. Kemudian kepadatan dari trikoma Phaseolus vulgaris ini juga diuji di beberapa tahap bagian daun, bagian kotyledon serta bagian buahnya nanti, sehingga akan ditentukan bagaimana cara tanaman tersebut, eksploitasi trikoma tersebut akan memerangkap herbivora dari tanaman. Kemudian keefektivitasannya pun diuji melalui perangkapan bagaimana mekanismenya secara lebih lanjut. Kemudian bagian metodenya pada penelitian ini menggunakan pemindaian mikroskop elektron atau SEM, scanning electron microscope, yaitu mikroskop dan mikroskop optik juga akan menentukan posisi rentan dari setiap bagian tubuh lalat dan juga bagaimana cara lalat tersebut terperangkap di trikoma-trikoma pada tanaman Phaseolus vulgaris. Kemudian ini adalah langkah-langkah bahan dan metodologi penelitian pada jurnal ini. Yang pertama ada 4 bagian. Yang pertama ada kultur serangga dan tanaman, di mana kultur serangga ini serangga dikultur pada tanaman Phaseolus vulgaris dilakukan lebih dari 3 generasi, kemudian diambil 20 spesies untuk diamati nantinya. Kemudian tanaman Phaseolus vulgaris sendiri dikembangkan di medium plastik di rumah kaca yang
Kemudian akan dibagi menjadi 3 tahapan, ada tahap kotiledon, tahap daun, tahap berbuah, di mana semuanya akan diamati secara spesifik bagaimana serangga hinggap di dalam masing-masing tahapan. Kemudian yang kedua adalah perangkapan dan pengamatan perilakunya. Perangkapannya sendiri akan menggunakan tanaman, kemudian memancing serangga L. trifoli ini akan hinggap di atas permukaan daun tanaman Phaseolus vulgaris, kemudian akan diamati perilakunya menggunakan metodologi langkah ketiga ini menggunakan pengamatan SEM dan juga pengamatan mikroskop optik untuk melihat bagaimana perilaku dari lalat L. trifoli ini hinggap dan terperangkap di atas permukaan daun Phaseolus vulgaris. Kemudian dari mikroskop SEM ini akan terlihat lebih jelas bagaimana kaki lalat tersebut hinggap dan terperangkap di permukaan trikoma sehingga akan terbunuh. Dan metodologinya sendiri akan diamati dari kematian lalat-lalat yang ada. Jadi lalat masuk dengan sekian jumlah lalu dihitung bagi berapa populasi yang mengalami kematian setelah dilakukan pengamatan pada ketiga tahapan daun. Kemudian setiap tahapannya akan direkam untuk diamati lebih lanjut dan dianalisis bagaimana dan dibandingkan untuk berbagai tahapan tersebut. Sekian video dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan hasil dan pembahasan. Terima kasih. Mekanisme pertahanan trikoma pada tanaman tentunya sangat dipengaruhi oleh struktur trikoma itu sendiri. Trikoma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granular trikoma dan non-granular trikoma. Granular trikoma memiliki sel kelenjar yang dapat menghasilkan senyawa adesif. Senyawa adesif tersebut nantinya dapat menjebak predator sehingga kesulitan untuk bergerak. Kemudian, untuk non-granular trikoma, tidak memiliki sel kelenjar yang dapat menghasilkan senyawa adesif, dan mekanisme pertahanannya yaitu secara langsung, di mana ujung trikoma yang lancip akan menusuk bagian tubuh predator dan menyebabkan predator kesulitan bergerak. Kemudian pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap perilaku hewan untuk melihat mekanisme bagaimana trikoma dapat mengenai predator ketika predator mendarat, puncturing dan makan, kemudian puncturing saja, kemudian berjalan dan berkelahi. Ketika predator melakukan pendaratan pada trikoma tanaman, ataupun ketika predator berjalan, ataupun ketika predator makan, trikoma tersebut akan mengenai predator, sehingga predator akan terperangkap dan dapat menghambat pergerakan predator. Kemudian bagian tubuh predator yang terkena trikoma akan rusak, sehingga predator akan terjebak pada trikoma tersebut. Predator yang terjebak akan mengalami kelaparan, dehidrasi, ataupun dapat dimangsa oleh predator lain, yang nantinya akan menyebabkan predator tersebut sendiri mati. Pertahanan ini tentunya sangat menguntungkan bagi tanaman, karena nantinya predator yang akan menyerang tanaman akan mati dan jumlah predator akan berkurang. Berkurangnya jumlah predator ini juga terkait dengan kemampuan hidup predator dan juga kemampuan predator untuk berkembang biak pada tanaman tersebut. Kemudian pada akhirnya tanaman akan terlindungi dari predator. Hasil dan pembahasan. Bagian pertama yang akan saya bahas adalah efisiensi penangkapan. Dilihat dari diagram mortalitas penangkapan, area ventral daun merupakan area paling efisien dalam menangkap Liriomyza trifoli dewasa. Hal tersebut dikarenakan pada area tersebut memiliki kepadatan trikoma paling tinggi dibandingkan ketiga area lainnya. Lalu dari segi tahap perkembangan Phaseolus vulgaris, tahapan berdaun merupakan tahapan yang memiliki mortalitas paling tinggi dibandingkan kedua tahap lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahap awal perkembangan tanaman, jumlah trikoma akan tetap dan mengalami penurunan seiring daun mengalami pelebaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efisiensi penangkapan dari sistem pertahanan tanaman dengan trikoma adalah density dependent dan stage specific.
Lalu selanjutnya adalah perilaku penyebab penangkapan. Selama proses pengamatan teramati 5 perilaku yang menyebabkan L. trifoli dewasa tertangkap, yaitu landing, punchering and feeding, punchering, walking atau probing, dan juga fighting. Teramatinya 5 perilaku tersebut menunjukkan bahwa sistem penangkapan serangga lebih kompleks dibandingkan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa serangga secara sederhana tertangkap saat berjalan melewati trikoma. Dilihat dari jumlah penangkapan dan tingkat meloloskan diri L. trifoli dewasa, tampak bahwa pendaratan merupakan perilaku yang paling berperan, sedangkan sebaliknya pertengkaran merupakan perilaku yang paling rendah dalam menyebabkan L. trifoli dewasa tertangkap. Bagian tubuh yang tertangkap. Bagian mulut adalah bagian tubuh yang paling sering tertangkap saat L. trifoli dewasa melakukan pendaratan dan makan, khususnya pada bagian labellum. Lalu perilaku pendaratan seringkali menyebabkan kaki depan, kaki tengah, maupun kaki belakang L. trifoli dewasa tertangkap, khususnya bagian pretarsus maupun membran intersegmen. Selanjutnya, ovipositor merupakan bagian tubuh yang paling sering tertangkap kedua setelah bagian mulut. Hal ini terjadi berkaitan dengan perilaku menusuk L. trifoli dewasa saat mencoba makan atau meletakkan telur. Kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa trikoma permukaan yang ditemukan pada Phaseolus vulgaris memberikan pertahanan terhadap Liriomyza trifoli dewasa dengan menangkap bagian tubuhnya sehingga menghalangi kemampuan untuk makan, berjalan, dan meletakkan telur. Berikut daftar acuan yang kelompok kami gunakan. Terima kasih.